Kak Asad itu sangat berarti buat Kak Ayan. Kedua bersaudara itu tidak pernah terpengaruh oleh permusuhan antara kedua keluarganya. Kak Asad juga tidak pernah mengatakan padaku, dan aku tidak tahu kalau mereka sering bertemu diam-diam. Aku pernah melihat Kak Ayan menyelinap masuk ke rumah beberapa kali. Ya Allah, Yang Mulia bertemu dengan adiknya secara diam-diam. Tidak heran, Asad sangat serius dan sedih. Tapi seseorang harus membuat dua bersaudara ini bisa bersatu lagi. Lalu kenapa waktu itu Ayan kembali? Kak Ayan tinggal bersama kami sekitar 2-3 tahun. Kemudian, Ibu Sirin kembali ke dalam kehidupan ayah. Tuan Sidik menganggap Ibu Sirin itu adiknya sendiri dan menjadikan ayah sebagai rekan kerjanya, sebagai imbalan untuk menerima Ibu Sirin. Dan dia lebih memilih kekayaan daripada cinta. Iya, itu sebabnya Kak Ayan sangat membencinya. Dia ingin membawa kami berdua, tapi Kak Asad... Asad, maukah kau ikut bersama ayah? Aku mau sama ibu, aku tidak mau ikut. Ayah pergi saja. Jangan bawa Ayan, ayah. Tolong jangan bawa dia. Ayan, Ayan. Kemudian Ibu Sirin dan kakaknya memutuskan kalau tidak boleh ada seorang pun dari keluarga mereka yang berhubungan dengan kami. Tapi Najma, anak-anak harus saling bertemu kan? Orang menjadi sedih ketika mereka terpisah jauh. Tapi yang sangat disayangkan, mereka sedih ketika mereka bersama. Mereka teringat keluarga mereka terpisah, dan ketika mereka saling bertemu. Dan hubungan yang membuatmu sedih adalah ketika harus terpisah. Bibi, aku tahu kalau Bibi punya kesedihan yang disembunyikan. Tapi aku tidak mengerti kalau ternyata itu sangat menyakitkan. Kau tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Bibi, Zoya. Tapi kesedihan Bibi, kau bisa melihat kesedihan Bibi melalui mataku. Mungkin itulah sebabnya kau selalu berusaha membuat Bibi tersenyum. Bibi, aku mengerti. Ketika kita mempunyai kesedihan masa lalu, tidak mudah untuk dilupakan. Aku mengerti betapa sulitnya yang harus dialami Tuan Kan dan Najma untuk tumbuh besar tanpa seorang ayah. Aku mengerti itu sangat sulit untuk tinggal jauh dari orang tua. Tapi Bibi, itu juga benar. Walaupun kita hidup di saat ini, akar kita tetap tertanam di masa lalu kita yang kelam. Tidak ada yang bisa hidup tanpa akarnya. Bibi, kalau mereka ingin saling bertemu, kenapa harus dihentikan? Apa menurutmu, Bibi tidak ingin mereka saling bertemu? Itu tidak mungkin, Zoya. Karena bila memang itu harus dilakukan, maka keluarga mereka harus menerima Asad sebagai anak mereka. Dan Rashid mendapatkan rasa hormat dari keluarga kami. Tapi tidak ada yang menerima Asad. Dan Asad tidak menerima ayahnya. Jadi mereka tidak akan membiarkan Ayan untuk bertemu dengan Asad. Bahkan ketika Ayan masuk rumah sakit,
dan dia membutuhkan kakaknya Asad. Tidak. Aku ingin Asad melupakan adiknya untuk selamanya. Bibi tidak akan membebaskannya dari janjinya. Dan Asad tidak akan pernah melanggar janji yang dibuatnya. Aku jadi tidak mengerti bahwa kesedihan Tuan Kan telah membuatnya menjadi seorang pemarah. Aku akan membantunya menghilangkan rasa sakitnya.